Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Syifa dengan NIM E0061011018, Prodi Administrasi Perkantoran Universitas Tanjung Pura. Yang saya hormati Ibu Alia Nuraini Hanum selaku dosen pengampu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin sekalian dan juga beserta teman-teman. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji beserta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di sini. Tepat hari ini pada tanggal 5 April 2022, saya akan membawakan teks pidato yang bertema dampaknya COVID-19 di era globalisasi. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih COVID-19. COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Maret 2020. Menghadapi situasi baru yang tidak terduga pada awal tahun 2020, di mana pandemi tidak hanya mengubah cara hidup sehari-hari, akan tetapi COVID-19 telah mengubah tatanan dunia. Bandara yang biasanya orang lalu lalang berpergian sekarang terlihat sepi. Sejak awal tahun Maret 2020, hampir beberapa negara menutup akses kunjungan bagi orang asing. Seperti halnya bagi orang asing hanya melakukan aktivitasnya di tempat saja. Apakah mungkin dalam situasi ini muncul pertanyaan, inikah akhir globalisasi? Mungkin semenjak pandemi bisa diambil contoh mengenai bandara internasional yang menutup perbatasan bagi orang asing. Dunia seakan-akan kembali pada abad pertengahan. Dampak yang sangat luas tidak hanya ekonomi, melainkan kehidupan sosial pun mengalami kemerosotan. Persebaran virus COVID-19 bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari suatu pemahaman baru mengenai globalisasi. Sisi positif dan negatif dari globalisasi sangat tergantung pada kemampuan pemerintah. Oleh karena itu, dampak globalisasi dari persebaran virus corona berbeda dari negara satu dengan negara lainnya. Namun di sisi lain, seperti yang kita tahu, persebaran virus yang sekarang bisa dikatakan sangat mematikan, memaksa kita berpikir ulang dan tidak bisa menghadapi ini sendirian. Solidaritas internasional sangat dibutuhkan di era sekarang. Pemahaman tentang virus bersifat ilmiah dengan nama COVID-19 saat ini publik sangat susah untuk memahaminya. Lain halnya jika krisis pandemi, sesak nafas, publik akan lebih mudah untuk memahaminya. COVID-19 merupakan penyakit paling cepat menular dan efek penyebarannya sangatlah luas. Selain itu, COVID-19 dapat menyebar hanya dengan permukaan benda yang telah terkontaminasi dengan kontak fisik. Periode waktu antara paparan virus dan munculnya gejala biasanya sekitar 5 hari hingga 2 dan 14 hari. Gejala umum diantaranya seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Langkah pencegahannya yang telah dianjurkan adalah seringnya mencuci tangan, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak, atau seperti yang kita sebut dengan social distancing. Dampak dari kasus COVID-19 pada tahun 2020 lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.003.121 orang meninggal dunia. Untuk kasus pada era sekarang tahun 2020 tepat pada tanggal 5 April 2022, untuk jumlah kasus yang telah terkonfirmasi adalah lebih dari 10 juta dan angka kematian lebih dari 100 juta penduduk yang telah terinfeksi. Demikian kiranya pembahasan mengenai COVID-19 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pesan saya untuk kalian semua yang di luar sana, tetaplah mengikuti standar protokol yang telah pemerintah anjurkan dan tetap menjaga jarak antara satu dan lainnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.